Kita ke informasi lainnya pemirsa, mengamuk saat akan diikat di tiang, seekor sapi kurban terjebak dalam saluran air hingga patah kaki usai mengamuk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan bobot sapi yang mencapai 650 kg membuat warga kesulitan mengevakuasi dan akhirnya minta bantuan damkar. Ya, menggunakan tali dan tripod besi, damkar sektor Johar berusaha mengevakuasi sapi jantan berbobot 650 kg dari saluran air Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya sapi korban ini mengamuk saat akan diikat di tiang. Bahkan sejumlah warga sempat diseruduk hingga sapi berlari dan berakhir tercebur ke saluran air. Akibat saluran air yang sempit menyulitkan proses evakuasi, sementara kondisi sapi lemas karena terjebak lama. Setelah hampir 1 jam, sapi yang patah kaki itu akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Pemirsa, seminggu lagi Lebaran Idul Adha. Banyak warga Jakarta sudah mulai pilih-pilih hewan kurban. Sudah bergabung Yasmin Atania di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yasmin, apa hewan kurban yang paling banyak dicari saat ini? Oke, baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Hamin seminggu ya menjelang Hari Raya Idul Adha, terkait dengan penjualan hewan kurban nampaknya kian meningkat. Salah satunya tempat saya melaporkan saat ini nih, bisa dilihat di layar televisi nih, banyak sekali nih kambing-kambing ataupun domba di sini. Tepatnya di Pasar Kambing di Jalan Sabeni, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya akan memperlihatkan kepada David dan juga pemirsa ya, ini salah satu kambing termahal yang ada di sini. Nih, kambing jenis Sanen. Bobotnya ini 75 hingga 80 kg, David tuh. Dapat terlihat ya, begitu gagah ini kambingnya ya. Dibanderol dengan harga Rp8.500.000. Kamu cium-cium saya nih. Terlihat juga ini sudah dibeli oleh masyarakat begitu dan akan segera melakukan pengiriman. Tapi selain ada yang termahal, di sini juga ada yang harganya terjangkau, David. Di sini nih, di dalam kandang ya, terlihat nih kambing yang berwarna hitam. Ini merupakan jenis kambing Jawa yang dihargai sekitar Rp2.500.000 per ekornya. Banyak sekali pilihannya di sini nih. Jadi bagi masyarakat yang ingin mencari kambing untuk kurban bisa langsung datang ke sini. Nah, terkait dengan jenis kambing apa yang paling laris diburu warga untuk musim kurban saat ini, saya akan bertanya langsung nih kepada salah satu penjual. Di sini ada Bang Amri di sini ya. Bang Amri, selamat siang Bang Amri. Bang Amri, untuk jenis kambing yang paling laris di sini, kambing jenis apa dan kisaran harga berapa sih Bang? Kambing Jawa laris, kambing domba laris. Laris ya? Iya, alhamdulillah. Kisaran dari mulai harga 2.500.000 sampai 10 juta lah. Sampai 10 juta. Iya, siap. Okay. Bang Amri, jika dibandingkan dengan tahun lalu, apakah penjualan ini mengalami peningkatan, Bang? Insya Allah ada peningkatan. Kita harus optimis. Kita harus optimis supaya dagang kita juga lancar. Iya, siap. Nah, terkait dengan kambing-kambing ataupun domba yang ada di sini, ini berasal dari mana saja sih, Bang? Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, juga dari Lampung, Kak. Oke, jadi dari berbagai wilayah begitu ya Bang Amri ya. Nah, untuk memastikan kondisi dari kambing-kambing ini dalam kondisi fisik yang baik, itu seperti apa yang dilakukan dari pihak penjual di sini? Kambing harus sehat, Kak. Mulai dari matanya bagus, ya kan? Tidak pincang, gitu. Cukup umur. Nah, adapun untuk masalah umur ini kan domba 6 bulan, kambing setahun, kerbau sapi 2 tahun, onta 5 tahun. Itu secara syariatnya begitu, fikihnya gitu, Kak. Siap. Bang Amri, yang terakhir harapannya nih, menjelang Idul Adha ada seminggu lagi ya ke depannya, mungkin ada untuk penjualannya dan lain sebagainya, seperti apa harapannya? Ya, kita berharap ya semoga Allah memberikan terbaik untuk seluruh pedagang hewan kurban se-Indonesia. Ada peningkatan, biar tambah barokah dunia akhirat, itu aja. Terima kasih banyak Bang Amri. Semoga laris ya ini ya, H-7 menjelang Idul Adha ya. Ya, David dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang kambing di sini ya. Dan beliau mengatakan bagi Anda yang ingin membeli kambing, tentunya harus dipastikan kondisi fisiknya dalam keadaan sehat begitu ya. Dan juga bisa dilihat di sini bagi Anda yang tertarik untuk membeli kambing ataupun domba untuk kurban, nanti bisa langsung datang ke sini di Pasar Kambing di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kembali ke studio David. Baik Yasmin, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sepekan sebelum puncak ibadah haji sebanyak 92% jemaah sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Jemaah diimbau mengurangi ibadah sunnah dan diminta tidak melakukan city tour agar fisik tetap prima untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji. Jemaah Haji Indonesia tiba secara bertahap di Mekah, Arab Saudi jelang puncak ibadah haji pekan depan. Hingga Selasa pukul 12 waktu Arab Saudi, sekitar 92% atau sekitar 187.600 jemaah haji sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 8% lagi akan tiba di Mekah paling lambat 21 Mei besok. Selain jemaah haji yang terus berdatangan ke Mekah, Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan juga tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi dan sempat menyapa seluruh jamaah. Jelang rangkaian puncak ibadah haji, Kemenhaj mengimbau jemaah untuk mengurangi umroh sunnah dan city tour serta fokus menjaga kesehatan agar fisik prima saat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna pekan depan. Untuk menunjang stamina jemaah selama rangkaian Armusna, pemerintah menyiapkan 15 paket makanan siap saji untuk setiap jemaah selama periode 7 hingga 13 Zulhijjah. Kepraktisan paket ready to eat ini bukan hanya sebatas urusan logistik perut, melainkan strategi observasi negara agar jamaah tidak lagi disibukkan dengan urusan konsumsi. Sehingga jamaah bisa berfokus penuh bermunajat saat wukuf dan mabit. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Media Center Haji, melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar Ayu Siang. Terjadi lagi 4 warga negara Indonesia kembali dilaporkan ditahan tentara Israel saat menuju Gaza. Total kini 9 WNI yang menanti agar negara segera bertindak untuk menyelamatkan mereka. Jumlah warga negara Indonesia anggota Global Peace setelah adanya laporan ke polisi melalui hotline lapor Bank Resmob. Korban diduga diculik lantaran telat bayar cicilan selama 2 bulan. Polisi juga mengamankan 2 orang pelaku, Andrian Budianto dan Rohman. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon genggam serta selembar surat. I'm part of a non-violent civilian mission, failing to break the illegal siege, deliver aid, and stand in solidarity with the people of Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan ke-9 WNI yang ditahan tersebut dalam insiden pencegatan armada kemanusiaan menuju Gaza. Perlu diapresiasi, kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga. 9 WNI itu sebelumnya bergabung dalam armada Global Summit Flotilla. Mereka berlayar bersama relawan internasional lain untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Namun saat berada di perairan Mediterania Timur, armada mereka dicegat militer Israel. Sejumlah relawan dan jurnalis dari berbagai negara juga ikut ditangkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawanan pencuri motor modus patah stang nekat beraksi saat siang bolong di tengah pemukiman padat Tanjung Priok, Jakarta Utara. Video pencurian terekam CCTV dan viral hingga kedua pelaku dibekuk. Ya, aksi pencurian motor juga terekam CCTV dengan cara mematahkan stang motor di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Tidak butuh waktu lama, polisi menggerebek kedua pelaku, BF 24 tahun dan AS 22 tahun, di kediaman masing-masing di kawasan Koja dan Cilincing. Bahkan karena berusaha melarikan diri saat diminta menunjukkan penadahan hasil curian, polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas. Waspada pemirsa, ini khususnya bagi orang tua yang memberikan ponsel serta sepeda listrik bagi buah hatinya. Tengah asik merekam bus telolet di atas sepeda listrik,
seorang bocah malah jadi korban penjamretan di Tangerang Selatan, Banten. Asyik merekam bus telolet yang melintas, seorang bocah malah jadi korban jambret ponsel di Jalan Pahlawan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang mengenakan helm ojol tiba-tiba merampas ponsel korban yang tengah digunakan. Panik ponselnya dirampas, korban sempat mengejar pelaku namun sia-sia. Sementara sejumlah penumpang bus yang melihat kejadian ini hanya bisa berteriak serta menyalakan klakson untuk mengundang perhatian warga. Usai kejadian, bersama orang tuanya korban melapor ke polisi. Ada satu unit handphone merek Oppo, dan di dalam satu handphone ada voucher game sebesar 500.000. Polisi mengingatkan dan meminta orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dengan tidak menggunakan ponsel serta menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Saat ini polisi juga masih mengejar pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Karawang, Jawa Barat akhir pekan lalu digoyang deretan selebritas RCTI. Mulai dari pelakon sinetron Terikat Janji hingga finalis Indonesian Idol ke-14. Kemeriahan menyelimuti Gor Panatayuda, Karawang, Jawa Barat pekan lalu. Ratusan warga antusias menyaksikan dari dekat idola mereka saat RCTI menggelar acara nonton bareng Meet and Greet. Penggabungan dua program andalan yaitu sinetron Terikat Janji dan pencarian bakat paling bergengsi Indonesia Idol ke-14. Selain nonton bareng, penggemar juga dihibur dengan penampilan finalis Indonesian Idol. Suasana Gor semakin mencapai puncaknya dan semakin bergemuruh saat bintang Terikat Janji menyapa mereka. Sebagai penutup rangkaian acara, Adira dan Baby menantang warga Karawang yang beruntung untuk melakukan tantangan akting. 3 penonton dengan akting terbaik berhasil membawa pulang hadiah uang tunai ratusan ribu rupiah. Saksikan Terikat Janji setiap hari jam 19.00. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.